respon time. Percuma kita mengembangkan sebuah visualisasi atau sebuah dashboard yang bagus mungkin secara tampilan, tetapi respon time-nya sangat rendah gitu, sangat jelek. Misalkan kalau Anda tadi gitu ya istilahnya, apa tuh genre tadi ya, yang genre inequality tadi misalkan, itu kan relatif cepat ya ketika saya mengarahkan hover ke Cina, maka yang bawahnya detail terkait dengan informasinya, terkait dengan informasi Cina ini seperti apa, gitu, di daerahnya seperti apa, dan hubungannya dengan di region yang lain seperti apa, gitu. Jadi dia ada informasi yang kemudian ketika di hover juga langsung muncul Cina, nilainya berapa, regionnya apa, populasinya berapa, itu ada tadi di sini. Dan ini adalah barang bentuk nilai dari respon time-nya. Jadi respon time itu sebenarnya perubahan yang dilakukan oleh manusia atau si pengguna itu sendiri yang kemudian merubah sebuah tampilan visualisasi, dan proses itu disebut sebagai winner lah istilahnya. Jadi ketika perubahan yang dilakukan atau trigger yang dilakukan oleh manusia kemudian ditampilkan oleh si dashboard atau si media visualisasi, fase itu disebut sebagai respon time. Jadi ketika request user dan berapa waktu respon dari visualisasi itu menampilkan apa yang hasil di request sama si user, itu berapa lama. Dan ini penting gitu buat diperhatikan. Itu penting buat diperhatikan. Kenapa ya? Karena tadi kunci interaktif ini salah satunya selain di human input yang menjadikan fasilitas sebagai customer dalam mencari sebuah data gitu, juga terkait dengan respon time-nya dari request customer terkait dengan dari request sampai ke responnya. Itu juga menjadi penting. Jangan sampai kita membuat interaktif lama sekali ditunggu. Ketika kita mencari searching by name misalnya, lama banget data yang keluar. Itu menjadi bermasalah. Sehingga respon time juga menjadikan faktor penting, kriteria penting dalam mengembangkan sebuah interactive visualization. Oke, ini interactive visualization. Oke, ini ada dua kriteria ya, di human input dan respon time. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Pak, izin bertanya, Pak. Oh, ya, monggo silakan. Adilah ya? Bukan. Adilah ya? Ya, untuk pertemuan penggantinya gimana ya? Oh, nanti kita bahas di akhir aja ya. Oh iya, Pak. Oke. Apakah ada yang tanyakan lagi? Yang tanyakan lagi enggak? Coba saya tampilkan tadi ya, human inputnya interaktif. Ini ya, ini gender inequality index, inequality index misalnya. Ini adalah visualisasi yang interaktif. Kenapa? Karena user bisa memberikan human input melalui mouse, kemudian si visualisasi memberikan respon. Jadi ketika saya hover ke salah satu tempat, misalkan China, misalkan ya, China, misalkan, ini muncul tuh langsung informasi terkait China. Kemudian tempat lain muncul tuh Vietnam. Kemudian Meksiko muncul juga nilainya. India juga muncul. Kemudian Yemen juga muncul. Denmark juga muncul. Langsung artinya nilai-nilai ini by request and user, tadi human input user melalui mouse gitu ya, langsung muncul tuh inequality index-nya. Nah, inequality index salah satunya adalah misalkan Denmark nih warna-warnanya. Kemudian medium ada, yang tinggi juga ada, kemudian high very tinggi juga ada. Nigeria, Yaman juga ternyata gender inequality index-nya tinggi ya. Artinya tidak ada, sedikit ada kesetaraan gender di sini. Oke, gitu.
Ini artinya ini adalah ada human input untuk sarana proses interaktifnya dan respon time-nya. Oleh sebab itu, dalam pengembangan dashboard, ya, kalau Anda belajar BI, gitu, itu yang dipentingkan dari struktur basis data itu tidak normal, tetapi denormalisasi gitu. Kalau di struktur basis data mungkin Anda paham ya karena sudah belajar database ya. Jadi di dalam database itu ada normalisasi kan, normalisasi data sehingga kita membuat beberapa tabel gitu kan, kemudian dihubungkan dengan origin key gitu ya. Itu normalisasi database. Nah, kalau di dashboard, karena fokus utamanya visualisasi itu adalah respon time, maka beberapa data tidak dinormalkan, tetapi justru didenormalisasi. Itu lawan dari normalisasi. Sehingga ya respon time menjadi concern utama dibandingkan normalisasi datanya. Jadi concern utama respon time, jangan sampai yang nunggu lama-lama gitu ya, nunggu lama-lama ketika si user melakukan interaktif melalui human input controlnya itu, human input atau availability of control. Oke, nah ini sekilas terkait dengan interaktif visualisasi. Jadi mudah-mudahan teman-teman sudah membayangkan ya apa yang maksud dengan interaktif visualisasi. Kemudian tadi juga sudah saya berikan contoh bagaimana interaktif visualisasi atau interaktif visualisasi itu sering disebut sebagai dashboard. Oke, saya dulu. Oke, sebelum lanjut, nggak ada yang ditanyain terkait dengan materinya? Tidak? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke. Nah, kali ini di kelas kita ini, kita akan membahas terkait dengan ini ya. Jadi ada data manipulation loop, kemudian exploration dan navigation loop, sama problem solving dari loop itu sendiri. Jadi ini kita akan bahas di sini, dan ini yang sudah sampaikan saya sebelumnya ya, mungkin kita akan lebih concern dan banyak membahas di sini ya. Kalau untuk yang exploration itu mungkin highlight saja dikit. Oke. Ini yang akan kita bahas. Nah, data manipulation itu apa sebenarnya sih? Data manipulation itu adalah memahami, sebenarnya concern dari pembahasan ini adalah memahami bagaimana perilaku si end user itu dalam memilih sebuah objek dalam sebuah visualisasi gitu kan. Bagaimana menggerakkan untuk mendapatkan visualisasi yang memang basic skillnya dari kecekatan mata dan tangan gitu. Koordinasi mata, tangan, mata untuk melihat visualisasi, tangan untuk melakukan controlling ya. Untuk controlling terkait human input atau apa yang diinginkan oleh si manusia itu sendiri terkait dengan eksplorasi datanya. Jadi ini data manipulation loop namanya tuh ya. Terminologinya data manipulation loop. Oke, ini kita akan bahas nih. Dalam data manipulation loop atau eksplorasi data lah, kalau saya lebih enaknya mengeksplorasi data atau data selection dan manipulation loop itu, atau data memilih data dan mengeksplorasi datanya lah. Isu utama dalam permasalahan ini atau dalam konteks ini, data selection dan manipulation loop atau data selection dan exploration data gitu ya, atau discovery data visual gitu, itu adalah delay. Nah, delay ini sebenarnya adalah berhubungan dengan response time. Jadi ini isu yang paling banyak muncul ya. Delay di sini tidak hanya mungkin kalau Anda lihat hanya disebabkan oleh apa namanya itu, mungkin ketika Anda berpikir delay, berpikir loading, itu mungkin hanya satu seolah-olah cuma kesalahan
media visualisasinya saja yang kita buat. Tetapi delay di sini itu bukan hanya dilihat dari respon si media visualisasi, si dashboard ya, atau interaktif visualisasi itu medianya. Dashboard tadi saya sukanya disebut dashboard saja ya, dalam merespon apa yang kita inginkan. Tidak hanya itu, tetapi delay juga bisa masuk ke dalam kategori di mana data itu ditampilkan dan ditampilkannya si datanya itu ditampilkan oleh si dashboard, kemudian kita merespon pada apa yang ditampilkan oleh si dashboard tadi, itu bisa juga masuk ke dalam kategori delay atau kategori respon time. Jadi respon time itu tidak hanya satu sisi dari si visualnya saja, tetapi juga dari human juga, bagaimana merespon apa yang ditampilkan gitu. Hanya disebut sebagai loop di sini. Sehingga nanti muncul sampai ending, end user itu menemukan si akhir dari pencariannya untuk menemukan data yang dia cari. Sebab itu di beberapa kali ini, ya ini sangat mengganggu sekali atau sangat berpengaruh sekali pada performance dari si media atau interaksi visual itu sendiri. Nah, ada beberapa hal yang berhubungan dengan data selection, pemilihan data, kemudian manipulation loop ini atau data manipulation loop ini. Ada beberapa hal yang mungkin kita bahas. Pertama, terkait choice of reaction time. Nah, ini berhubungan dengan end user sebenarnya. Bagaimana end user itu memilih atau menentukan pilihan dari waktu reaksi si dashboard tadi. Misalkan nih, kalau saya mencari sesuatu, kemudian muncul hasilnya, kemudian bagaimana merespon hasil itu dari sisi pengguna, dari sisi user, itu yang disebut sebagai choice of reaction time. Jadi kadang-kadang yang bermasalah, yang bikin lama itu bukan juga dari sisi visualnya, report atau meload sebuah data atau menampilkan sebuah data, tetapi juga bisa dari sisi sisi end user itu sendiri. Jadi kita bahas satu-satu di sini yang menyebabkan apa sih yang menyebabkan isu ini muncul, delay ini muncul, even a fraction of second. Jadi delay, jadi tidak continue. Jadi kita kalau olah terjadi break gitu ya dari proses pencarian data itu, kita menjadi break itu bisa disebabkan oleh end user, bisa disebabkan oleh visual itu sendiri. Kita akan bahas, coba jelaskan satu-satu ya, dan kalau bisa isu ini coba kita hindarin gitu, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah visualisasi interaktif yang memang performance-nya bagus dan good visualization. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, reaction time. Jadi ini kesiapan reaction time in optimal readiness. Jadi kesiapan end user atau person can react. Jadi bagaimana person dapat menyambut reaksi gitu ya, to simple visual signal. Jika diberikan sebuah visual signal, jangan banyak galaunya gitu istilahnya itu, tapi harus cepat dalam menentukan kemana yang akan dipilih dan seterusnya. Jadi ini disebut reaction time. Nah, reaction time-nya yang bagus gitu ya, ketika visualisasi muncul sampai end user itu memilih, itu umumnya 30 milisekund optimal state of readiness-nya, itu artinya itu 130 milisekund atau berapa detik ya. Jadi jangan sampai kelamaan gitu dalam responsnya end user itu sendiri, sehingga kita pun sebagai pengembang sebuah visual jangan memberikan banyak masalah itu, jangan berikan banyak pilihan supaya end user itu cepat dalam menentukannya gitu. Jangan berikan banyak pilihan sehingga
ketika kita membuat visual, jangan ribet-ribet memberikan visualnya, yang simple-simple saja. Hal-hal yang tidak penting dalam melakukan visual itu ya jangan ditampilkan, nanti orang akan terdistrup, malah orang akan fokusnya pindah gitu, sehingga tidak melanjutkan terhadap proses pencarian itu. Jadi ini hal yang penting perlu teman-teman pahami ya terkait dalam mengembangkan visualisasi interaksi. Nah, ada istilahnya itu hukum lah, hukum Carnegie-Himmeln. Jadi dia mengukur sebenarnya nih, mengukur reaction time itu. Hukum reaction time ini ada parameter A dan B. Parameter A dan B ini adalah by eksperimen ya. Jadi by looping gitu. Empirical determinant berdasarkan data di lapangan, nilai A dan B itu terkait dengan proses pengumpulan data atau proses berapa kali dia melakukan looping terhadap proses data dan pencarian data dan sebagainya. Dan ini nilai A dan ini secara eksperimen, tergantung juga pada device-nya, tergantung pada media visualnya, juga menentukan sekali. Yang paling penting diperhatikan adalah nilai C ini. Jadi nilai C ini juga mempengaruhi jumlah pilihan. Jumlah pilihan nih. Misalkan nih, kita jumlah pilihan itu menentukan sekali reaction time-nya. Jadi kalau nilai C ini kan disebutnya jumlah yang sifatnya tetap. Justru yang berubah ini adalah number of choice. Jadi semakin tinggi reaction sebuah apa namanya itu pilihan. Semakin banyak pilihan, itu reaction time-nya akan semakin apa namanya ini berlaku untuk seluruh human ya, baik itu yang IQ-nya rendah, IQ-nya tinggi, atau IQ-nya rata-rata. Artinya semakin banyak pilihan akan semakin pusing gitu. Siapa tahu kan orang IQ sulit cepat juga. Ternyata semakin banyak pilihan, respon time-nya itu akan reaction time. Reaction end user itu reaction ya. Action time itu end user, kalau ke visual itu respon time ya. Jadi end user merequest sesuatu itu ke visual itu disebut respon time. Tapi ketika visual memberikan sebuah atau memberikan sebuah informasi, end user itu respon pada informasi tersebut atau memberi informasi tersebut, itu disebut sebagai reaction time. Reaction time hubungan ini grafik tidak bisa kita bawa, semakin pilihan semakin bingung informasi yang kita pilih. Ini sehingga ketika kita membuat sebenarnya meaning-nya ataupun urgensinya ketika kita satu jangan menerbitkan pilih dalam membangun sebuah visual user akan malah semakin cepat menanggapi karena user, maka user akan semakin lama informasi. Faktor apa yang time itu yang pertama adalah business original. Business ini dan visual yang ditampilkan.
Internet mati. Internetnya mati. Ya. Oke, sorry, internetnya terputus. Tadi sampai mana saya yang jelasin ya? Kalau terputus tuh kadang-kadang kalau di Google Meet itu tidak ada notif terputus atau enggak. Tadi sampai mana ya? Kurang lebih terakhir tadi sampai PPT yang plot IQ itu Pak, yang warna hijau itu. Oh, oke, sampai ini ya. Saya, kalau di Google Meet itu kekurangannya nggak ada notif atau nggak keluar presentnya ketika internetnya itu mati atau under atau reconnecting dan sebagainya nggak ada. Sehingga ya saya presentasi aja sehingga nggak tahu hasilnya di mana tadi. Oke, jadi ini terkait dengan respon time. Jadi hal yang perlu, jadi sebenarnya isu ya, isunya itu delay dan delay ini relate dengan beberapa hal terminologi, termasuk dengan reaction time ya. Nah reaction time ini dari sisi IQ orang siapapun itu yang IQ-nya rendah, tinggi ataupun medium itu ya memiliki perspektif yang sama. Semakin banyak pilihan, ya reaction time-nya atau take decision-nya semakin lama gitu waktunya. Sehingga ya ketika kita mengembangkan sebuah visualisasi, ingat jangan banyak pilihan. Jangan memusingkan si end user. Prinsipnya itu. Nah, ada beberapa faktor yang affecting, mempengaruhi terhadap choice reaction time. Selain tadi ya, selain apa namanya itu banyak pilihan ya, banyak kategori untuk dipilihnya. Yaitu pertama adalah uh, pertama terkait dengan a signal, distinctness of signal. Jadi ini berhubungan dengan visualnya sendiri, ataupun berhubungan dengan ditangkapnya oleh end user. Jadi ditangkapnya maksud dari visual itu oleh end user itu juga mempengaruhi dalam menentukan pilihan. Kedua, jumlah visual noise. Jangan sampai kita di noise visualization-nya. Noise itu dalam artian ngeblur atau baru sebagian data yang ditampilkan dan sebagainya. Itu juga mempengaruhi dalam menentukan reaksi dalam memilih. Kemudian stimulus responsibility accountability-nya. Ini berhubungan dengan device-nya. Jadi ketika kita sudah menentukan pilihan secara signalnya kita secara decision di pikiran kita pilihan, tetapi ternyata ada permasalahan dari proses apa namanya itu proses pemilihan atau proses penggerakan device-nya gitu, menggerakin atau device-nya atau menggerakkan mouse dan sebagainya itu menjadi bermasalah juga. Sehingga ini mengurangi dari sisi respon time. Dan banyak lagi ya, dan banyak lagi terkait dengan apa tuh
respon time ya, reaction time. Juga ada degree of accuracy required, ini terkait dengan kecepatan user merespon dan memilihnya gitu, jangan sampai kita membuat visualisasi juga salah klik dan sebagainya. Oke. Ini adalah contoh respon time ya, respon time per bit, reaction time atau respon time per bit of user process itu sekitar 160 milisekund per time to respond. Kedua yang menjadi isu terkait dengan delay itu terkait dengan position dan selection. Jadi bukan hanya dari sisi end user banyak pilihan dan sebagainya, tidak hanya itu, tapi juga dalam fase delay tadi gitu yang mempengaruhi proses data selection dan manipulation looping, positioning, posisinya, dan selectionnya. Jadi ketika kita udah menentukan posisi data itu sendiri untuk kita klik dengan proses pemilihannya itu sendiri, itu menjadi itu bermasalah. Waktu juga gitu, delay time-nya. Waktunya juga bermasalah. Sehingga ini interaksi visual aplikasi dari sisi grafik itu punya dua fungsi. Pertama untuk presentasi data, yang kedua untuk menemukan sebuah data atau way of finding out of output data. Jadi mencari sesuatu yang lebih, yang tidak hanya sebagai data, tetapi bagaimana si mencari data itu artinya sebagai input. Jadi visual itu jangan hanya menampilkan data, tetapi juga sebagai media untuk menampilkan untuk pencarian data atau sebagai input. Kalau tadi nih di gender equality index gitu kan, ada juga yang ditampilkan itu tidak hanya data saja, tetapi media atau visual untuk menampilkan sebuah data untuk input ya, untuk pencarian gitu dari si end user. Misalkan nih saya coba lagi ini ya slideshow lagi contoh mana sih? Oh, ya. Contoh yang tadi ya, yang genre apa namanya, genre inequity. Nah di sini tidak hanya visual itu, yang media visualisasi itu atau interaktif visualisasi itu tidak hanya mementingkan bagaimana data itu ditampilkan gitu ya, tetapi juga atau media representasi data atau presentasi data, tetapi juga media visualisasi untuk mencari data lebih lanjut gitu, more output of data. Misalkan di sini ada highlight country. Jadi di sini juga ada media itu gitu, artinya visual ini visual ini juga dipertimbangkan dalam sebuah interaksi visual, interaktif apa namanya itu, interaktif visualization. Jadi tidak hanya bagaimana menampilkan datanya, tetapi juga bagaimana kita media ataupun input untuk melakukan eksplorasi data. Jadi itu juga perlu dipertimbangkan, jangan sampai kita melupakan hal ini. Ini Indonesia misalkan. Jadi saya ketika mencari, klik langsung respon. Ketika saya merespon dari signal dari informasi ini, apa ya kita lakukan apa. Kemudian paling di bawahnya mana nih? Kok nggak muncul bawahnya? Oh dia masuk di mana sih? Short Asia atau Asia Pasifik. Oh dia masuk dari Asia Pasifik Indonesia. Nah ini bentuk visualisasi. Jadi tidak hanya mentitikkan bagaimana menampilkan datanya saja, tetapi juga bagaimana cara untuk menemukan tentang output of data, lebih detail dari data itu sendiri. Jadi perlu dipertimbangkan. Ini contoh yang searching saja yang mencari Indonesia. Tapi mungkin ada ketika saya klik ini muncul pop up lagi, klik ini, misalkan India nih, oh enggak muncul ya. India, oh India. Tapi enggak, mungkin ada pop up untuk melakukan apa lagi, dan itu yang menjadi pertimbangan dimaksud dengan find of way out of data atau input data. Jadi tidak hanya memperhatikan visualisasinya, tapi juga terkait dengan mengeksplorasi datanya juga inputnya untuk proses eksplorasi. Ini berhubungan dengan dua dimensi, posisi dan selection. Posisi dan selection. Nah,
dalam menentukan posisi of selection tadi, ada hukum yang namanya hukum Fitlow. Jadi hukum Fitlow itu adalah mengestimasi waktu yang digunakan dalam memilih target, dari memilih pilihan tadi gitu ya, berdasarkan posisi dan ukuran. Jadi contoh, ada nggak ya contoh apa namanya itu, contoh tadi ya, contoh ini, contoh visualisasi yang memang mendefinisikan terkait dengan waktu ditampilkan sama waktu decision, menentukan decision. Ada target estimasi waktu time taken dalam memilih itu, dalam memilih sebuah informasi data. Di sini. Coba saya cari dulu ya sebentar. Mana ya? Apa ada ya? Public. Sebentar. Discover. Okay. Ada nggak contohnya? Saya lagi cari contoh. Mungkin teman-teman kalau ada contoh yang bisa interaktif detail dalam proses ini ya, selection. Jadi kalau yang tadi itu proses memilihnya si pengguna dalam menentukan decision, saya mengambil A gitu ya. Ketika ada pilihan dari si data itu ada pilihannya 10 misalkan ya. Ke data itu 10 dari ketika kita searching tadi Indonesia, kemudian muncul nanti 10 pilihan misalkan. Kemudian Anda harus memilih salah satu. Nah, proses pemilihan ini, menentukan pilihan ini, itu disebut sebagai tadi, reaction time, menentukan pilihan, sampai ke decision. Tapi ketika kita udah menentukan pilihan, di alam bawah sadar kita sudah menentukan pilihan, dan bagaimana si end user itu memilih menggunakan controller yang kita gunakan, itu disebut sebagai bagian yang dimaksud dengan estimation time taker ini, yang kita bahas di slide ini. Jadi dalam menentukan pilihan, dalam ngeklik yang sudah ngeklik atau selection time ini, itu dipengaruhi oleh dua ini. Pertama, jarak dari si mouse itu, atau distance of center of target ya, jarak dari current posisi si controller itu ke target, sama luas bidang target itu sendiri. Jadi contohnya ada nggak ya? Nggak ada di sini contohnya nih. Jadi kalau misalkan, makanya saya mau cari contoh yang memang ada decision, kemudian ada selection time. Jadi memilih, jadi faktor memilih Anda menggerakkan mouse, kemudian Anda mengklik, itu juga termasuk proses delay tadi ya, dalam sebuah visual interaction. Jadi ini dipertimbangkan gitu, nilai ini gitu, nilai yang dimaksud dengan apa namanya itu, nilai Fitlow ini. Jadi nilai Fitlow ini disebut sebagai selection time, waktu memilihnya. Yang tadi waktu reaksi si end user dalam menentukan decision, yang sekarang waktu memilih. Jadi ketika sudah ada decision di pikiran Anda, kemudian Anda memilih, tentuin gitu istilahnya, itu adalah disebut sebagai selection time. Mungkin saya coba contohkan dengan gender yang tadi aja kali ya. Saya coba pilih, oh lah, doknya pindah sini. Oke, nah, ketika Anda lihat sini, misalkan ya, ketika Anda pilih ini, misalkan ya, ketika Anda membuka apa namanya itu, dashboard ini, Anda kan melakukan overview pertama kali. Sorry, download. Kok lama ya? Malah lama. Nah ini, ketika Anda overview, gitu kan. Nah, si indeks, si kursor ini kan sebelah sini nih. Kursor pertama kali kan di bawah tulisan equity nih. Nah, ketika saya melihat overview, oh mana ya? Oh ini Indonesia. Kayak kan orang Indonesia. Saya akan melihat Indonesia. Oh ini Indonesia. Nah, ketika waktu dari saya menentukan, oh ya saya mau lihat Indonesia. Nah, itu adalah proses namanya reaction time
Nah, ketika Anda setelah menentukan Indonesia dan kemudian Anda menggerakkan mouse dari di bawah equity ke sampai Anda menghover ke Indonesia ini, ngeklik Indonesia atau memilih Indonesia, itu yang disebut sebagai selection time. Sehingga dalam menentukan waktu dari sini, bergerakan mouse ini dari bawah equity sampai saya memilih Indonesia ini ada rumusnya yang disebut sebagai selection time. Jadi rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah tadi. Mana tadi? Nah ini. Rumusnya adalah ini. Artinya dalam menentukan selection time, dalam menghitung selection time, itu dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu jarak dan besarnya si apa namanya itu, besarnya bidang target. Kalau tadi kan circle Indonesia kecil ya, jadi bidang target luasnya itu berapa sih circle itu. Gitu. Jadi sebenarnya selection time ini berbanding lurus dengan jarak dan berbanding terbalik dengan bidang. Semakin besar bidangnya yang akan kita klik, itu relatif akan lebih cepat dalam pemilihannya. Kalau semakin jauh ya semakin apa namanya itu, semakin lambat waktu memilihnya. Jadi ini ya, ini yang disebut sebagai index of difficulty. Kesulitan dalam memilih, index of difficulty. Nilai yang log itu disebut sebagai index difficulty. Oke, jadi yang index difficulty ini yang disebut sebagai index difficulty, yang log 2 ini. Kalau A dan B ini adalah konstanta yang ditentukan berdasarkan eksperimen. Yang sifatnya dari soal ya, atau dari eksperimen. Nah, ini adalah prosesnya. Jadi mencoba mendeskripsikan tentang interaktif proses dari mata ke tangan gitu, mengkoordinasikan dari mata ke tangan. Kalau selection time itu perannya itu lebih ke tangan ya, ke hand, ke tangan. Sedangkan A itu menerima informasi untuk menentukan decision atau time respon tadi atau reaction time tadi. Sedangkan tangan ini sangat menentukan sekali proses yang namanya selection time. Nah, secara konsep ini yang disebut sebagai looping manipulation. Jadi ketika ada signal dimulai, ketika Anda refresh tadi, kemudian muncul seluruh dashboard ya. Dashboard seluruh visual tadi muncul, kemudian Anda adjust distance of target, menentukan nih targetnya di mana. Tadi Indonesia tadi, itu kan ada jaraknya nih. Kemudian efek tangan bergerak, gerakan tangan gitu kan, untuk menggerakkan mouse, kedua memastikan posisinya betul gitu kan, si mesin processing menentukan si gerakannya itu betul, kemudian klik maka diupdate displaynya. Jika di dalam target, ya di dalam target itu, maka move on next task berikutnya adalah muncul pop-up lain gitu, atau task yang lain. Kalau kita ngeklik di luar dengan target, ya mungkin kita akan menggerakkan lagi mouse itu. Tangan ini akan bergerak lagi, menentukan posisi, kemudian mengklik, kemudian update displaynya. Kalau sesuai ya sudah, kita akan menerima visual baru atau start signal visual baru, kemudian kita akan melakukan task apa lagi dari situ. Ini yang disebut sebagai fit law ya, dalam menentukan selection time. Mengapa sih kita itu perlu banget sih menentukan seperti ini? Sebenarnya ini adalah filosofi dalam menentukan apa namanya itu, membuat sebuah desain. Misalkan nih, tanpa kita sadari, misalkan nih tadi apa ya, tadi terkait dengan human law nih, reaction time. Pak, buat apa sih kita menentukan atau menghitung reaction time? Sebenarnya reaction time ini untuk desain yang akan kita buat. Justru dengan mempertimbangkan apa namanya itu reaction time, muncul ide-ide desain yang unik dan memang sesuai pada fokusnya, tujuannya. Misalkan nih saya coba cari aja di internet ya, yang namanya
Banyak produk-produk yang memang terinspirasi dan menggunakan Hickman Law ini gitu. Jadi jangan pikir Anda belajar Hickman ini tuh buat apa sebenarnya itu ya. Padahal itu banyak sekali produk-produk yang memang mempertimbangkan Hickman Law ini. Coba ini kita bahas yang reaction time ya, reaction time. Saya coba ada di internet, mungkin teman-teman bisa searching sendiri ya, ataupun bisa ngeklik sendiri nih terkait dengan hubungan UX UI ya, sebenarnya pasti itu hubungan dengan user experience ya, karena visualisasi itu bagian dari user experience ya. Ini ada beberapa tool produk, misalkan Google itu tampilannya simple, kenapa ya, karena dia fokusnya ke end user itu jangan sampai mereaksi terhadap visual yang diberikan itu malah bingung gitu, maka tampilannya simple gitu. Begitu juga dengan Apple TV Remote juga demikian. Kalau teman-teman lihat ya nih, yang menggunakan prinsip namanya Hick sama Hyman Law ya, sebut juga sebagai Hick Law ya. Nih, Apple remote TV-nya itu seperti ini gitu. Simple ya. Seperti ini gitu. Artinya, ya memang ini yang sering digunakan sama end user, volume, pindah, ataupun full screen, kemudian menu, itu aja gitu. Kalau mau detail lagi terkait dengan fitur-fitur lain di menu mungkin ya, tapi yang sering digunakan ya ini, tambahkan, kecilin, atau pindah channel, itu aja yang sering. Ya, kenapa kita harus membuat desain yang begitu banyak, sehingga orang akan reaction time atau menentukan pilihannya akan lama gitu, atau bahkan terdestruksi, terganggu dengan menu-menu yang lain, atau dengan tombol-tombol yang lain, sehingga Apple menerapkan hukum itu untuk mendesain sebuah visual yang bagus. Begitu juga dengan slang progresses on board ya cuma begini aja visualnya gitu kan, tidak ada yang lain. Tuh, ini terkait dengan ini Google juga sama nih. Google simple, Google begini aja. Tidak ada yang lain, kanan kiri atas bawahnya nggak ada. Cuma begini aja. Cuma mungkin ditambahkan I feeling likely apa untuk menentukan mungkin searching by otomatis Google sesuai dengan apa yang dirasakan Anda saat ini ya, seperti apa. Jadi ini simple, seperti berbeda dengan Bing. Bing bawahnya ada informasi. Sehingga orang ketika mengunjungi Bing ya tidak untuk mencari, bisa jadi cuma baca beritanya, sehingga itu tidak fokus ke dalam fungsi dari visual yang kita define atau aplikasi yang kita define itu sendiri. Itu mengapa kita belajar yang namanya Hick the Human Law ini. Yang ini mendasari terkait dengan penentuan atau mendefinisikan sebuah visual. Begitu juga dengan selection time. Artinya selection time, kalau mouse kita nggak bisa kontrol gitu kan, bisa jadi end user juga sebelah kiri atau sebelah kanan mouse-nya digerakin kemana sama end user gitu. Kita nggak tahu startnya mouse itu bergerak dari awal dari mana gitu. Tapi yang perlu kita lihat adalah width of targetnya. Jadi kita bisa tentukan tombol-tombolnya itu yang ideal gitu, sehingga user itu cepat dalam menentukan pilihan dan mouse dalam bergerak cepat dalam menerima inputannya. Oke, ini terkait dengan fit law ya, hukum fit. Nah, ini terkait dengan simulasi tadi yang saya sampaikan. Nah, yang berhubungan dengan VR, 3D, 3 dimensi, itu kan tidak bukan hanya mouse ya. Kalau mouse tadi 2 dimensi ya, kalau 3 dimensi ini lebih kompleks. Ditambahkan itu disebut sebagai mean time kalau 3 dimensi. Kenapa? Ya karena ada proses rendering yang lebih lama, yaitu human time dari sisi humannya, pergerakan dari sisi humannya. Misalkan gerakin joystick atau stick dan sebagainya, kemudian waktu mesin memproses renderingnya dalam bentuk VR itu sendiri, itu menjadi tambahan sendiri ya, waktu tambahan sendiri atau jadi constraint sendiri, sehingga fit law-nya tetap gitu sebagai menggunakan hukum index of difficulty tadi gitu ya, index of difficulty yang ini ya,
index of difficulty tapi dipertimbangkan human time dan scene lag. Ya, karena proses visual feedbacknya dalam 3D itu membutuhkan waktu yang tidak hanya sedikit. Antara pergerakan manusia dengan visualnya itu ada jet lag gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Jadi lebih kompleks kalau VR itu dibandingkan dibandingkan dengan mouse ya, dibandingkan dengan mouse atau controller mouse seperti itu. Ini kalau menggunakan include mesin lag karena dipengaruhi oleh processing rendering dari mesin itu sendiri atau komputer itu sendiri. Oke, sampai saat ini ada yang ditanyakan? Belum, Mbak. Belum. Oke, kita lanjut ya. Nah, oke, kita lihat berikutnya adalah ini terkait human hover query. Nah, hover ini juga berhubungan dengan controller mouse biasanya ya. Hover itu mengarahkan sesuatu ke atas sebuah objek ya. Ketika mouse kursor fast over it, jadi ada sebuah objek, ada sebuah informasi, ada gerakan, diarahkan saja mouse, tidak dilakukan klik ya. Kalau tadi selection itu dilakukan klik, kalau hover query ya ini yang genre tadi, genre in equity itu menggunakan hover query, hover query. Nah ini implementasinya pasti adalah ada dengan delay. Dengan delay itu artinya tuh kita fungsi icon, jadi kita menghover ada 2 atau 3 waktu message gitu ditampilkan, itu delay. Tanpa delay cuma istilah itu konteks query, mungkin tidak terlalu banyak informasi yang di display di dalam sebuah hover itu sendiri. Tapi yang maksud dengan hover itu adalah sebenarnya ya proses pencarian informasi juga, tapi hanya dilakukan dengan menggunakan mouse, kemudian diarahkan ke atas sebuah objek itu sendiri. Jadi kalau teman-teman lihat hover sebentar. Ini yang disebut sebagai hover ya. Ada gerakan, ada objek, gerakan. Kalau selection time ini, mouse dari sini gitu ya, kemudian digerakkan ke salah satu objek, kemudian Anda klik, itu disebut sebagai selection time. Tapi kalau Anda hover, ya hover menggerakin, gerak. Ya, artinya itu Anda melakukan hover, ini namanya hover, atau pass on the object ya. Oke. Nah ini, berikutnya adalah path tracing. Kalau path tracing ini biasanya yang untuk kurva-kurva yang sifatnya kontinuitas, ataupun kalau film 3D atau di VR itu ya jalan, menyusuri sebuah jalan gitu, terkait kontrol. Jadi kita mengontrol sesuatu yang sifatnya kontinu, jadi melihat sesuatu dalam visual yang terus menerus gitu. Itu disebut sebagai path tracking. Nah, di dalam path tracking ini ada persamaan ya. Persamaan untuk memprediksi seberapa velocity, kecepatan kita dalam nge-tracking sebuah informasi di dalam sebuah kurva. Sehingga ada rumusnya, jadi kecepatan velocity. Jadi velocity itu kecepatan ya. Kalau di data big data ada namanya velocity. Kalau velocity big data itu seberapa cepat data itu tumbuh dan berkembang, itu disebut velocity. Nah, begitu juga di dalam sebuah path tracking. Nah, kalau di dalam path tracking ini, velocity ini adalah seberapa cepat kita menelusuri sebuah informasi yang sifatnya kontinu.
Jadi kalau ada informasi yang sifatnya kontinu kayak kurva tren, misalkan tren pembelian e-commerce di Indonesia dari tahun berapa, satu tahun berapa, itu kan ada kurva ya. Seberapa efektif kita melihat perubahan tersebut, atau seberapa cepat kita memberikan sebuah prediksi dari sebuah kontinuitas itu sendiri, dari hari bulan ini kemudian dia terus kita menelusuri itu, yaitu disebut sebagai velocity. Jadi menentukan velocity ini berhubungan dengan path tracking, ya, tracing. Jadi nge-trace perubahannya. Itu ada yang rumusnya adalah path weight. Jadi path-nya itu ataupun grafik kurvanya itu gitu. Path itu path itu apa ya namanya ya? Jadi path itu kayak semacam garis lah gitulah ya, garis. Seberapa lebar garisnya ditentukan, itu yang menentukannya seberapa lebar. Tadi sebanding ya. Kalau semakin lebar, maka velocity-nya semakin cepat. Kalau semakin kecil ya velocity-nya, kecepatan kita dalam nge-tracing sebuah informasi juga semakin lambat. Sehingga itu menentukan dari sisi waktu delay kita dalam mendapatkan informasi. Ini terkait dengan path tracing. Nah, selain itu dalam sisi manipulation law gitu ya, atau data selection dan manipulation law, itu ada two-hand interaction. Jadi dalam misalkan kalau kita menggunakan tablet, ini contoh ya, menggunakan tablet device-nya, biasanya kita akan menggunakan dua tangan gitu untuk menentukan. Satu memegang tabletnya untuk mendefinisikan frame-nya gitu kan ya, ataupun kita megang tempat kita berinteraksinya. Satu lagi tangan yang kanan itu sebagai proses eksplorasinya. Jadi ini harus membutuhkan dua tangan yang berinteraksi ya, interaksi untuk mendapatkan sebuah visualisasi yang lebih detail, visualisasi yang interaktif. Jadi kadang-kadang kita membuat visualisasi di tablet misalkan ya, satu tangan untuk menjaga frame-nya, jadi untuk memastikan frame-nya itu pas gitu ya. Satu lagi tangan yang kanan untuk memastikan bahwa kita melakukan proses manipulasi dan eksplorasi dari sebuah data. Itu ini terkait dengan two-hand interaction. Contohnya ini proses gambar ya, computer based drawing package. Jadi menggambar dengan menggunakan komputer atau menggunakan tablet ya. Kalau kita membuat tablet, kita melakukan ada interaksi visual di situ. Ya mungkin satu tablet itu memastikan tangannya satu untuk memastikan frame dari tablet itu konsisten, yang satu untuk kanan lagi untuk melakukan proses manipulasi. Dan ini dibutuhkan dalam hal apa? Dalam hal tadi untuk memastikan tidak terjadi proses delay waktu yang lama gitu dalam menentukan pilihan. Jadi kita membutuhkan interaksi antar dua tangan. Yang ketiga, ini proses learning ya. Ini best practice sebenarnya. Power of learning practice description. Jadi lebih ke arah seberapa cepat kita belajar gitu. Seberapa cepat kita memahami dari visual yang ditampilkan. Learning skill ini tergantung pada individunya masing-masing biasanya ya. Individu yang masing-masing. Jadi pertama, mungkin tampilan pertama learning kita terkait dengan data yang muncul mungkin agak sedikit lama gitu. Pada waktu pertama yang disebut sebagai C di sini ya, T1. Itu waktu pertama ketika kita melihat sebuah visual. Berikutnya, waktu-waktu berikutnya mungkin akan lebih cepat lagi, maka disebut sebagai time required to perform. Jadi N berikutnya itu seperti apa. Sehingga nilai awal dikurangi dengan nilai berikutnya atau C berikutnya atau time berikutnya atau alpha log N itu akan terus berkurang. Dan nantinya kalau kita lihat the learning curve-nya itu adalah akan menurun gitu. Waktunya, nilai log-nya akan selalu menurun. Sehingga akan lebih cepat kita belajar. Ini berhubungan dengan penerimaan visualnya. Visual yang kita kembangkan. Jadi kita bisa menilai tuh orang berpikir dan orang menentukan dan orang belajar untuk menemukan informasi, kita bisa hitung apakah grafik visual yang kita buat itu sesuai tidak dengan sesuai dengan prinsip-prinsip ini. Semakin cepat belajar pada tampilan pertama, itu artinya kita membuat visualnya yang bagus. Orang semakin cepat menangkap informasi dari visual pertama,
dengan T-nya itu, C-nya itu lebih kecil, ya bisa jadi dia nilainya lebih bagus. Nilai per learning-nya lebih cepat, user pada proses learning-nya lebih cepat. Itu terkait dengan visual. Oke, ini control compatibility ini berhubungan dengan device sebenarnya. Jadi skill dalam menggunakan sebuah device, mau skill menggunakan joystick, kemudian juga komunikasi antara device itu dengan komputer kita ataupun dengan media visualisasi, itu juga ditentukan proses delay yang terjadi di dalam sebuah data manipulation loop back gitu. Dan ini, nah ini yang terakhir ini adalah vigilance. Vigilance itu adalah istilahnya itu, kalau saya sukanya nyebutnya apa ya, konsistensi aja sih. Konsistensi melihat sebuah visual. Jadi jadi kadang-kadang visual itu ada yang sifatnya monoton gitu ya. Monoton tuh dalam artian ya gambarnya gitu-gitu aja gitu istilahnya. Tapi seberapa konsisten si end user itu melakukan eksplorasi dengan visual yang monoton gitu, dengan aktivitas yang monoton, itu juga menjadi pertimbangan kita dalam menentukan interaktif visual yang bagus gitu. Misalkan nih contohnya adalah visual dari visual ketika X-ray ya di Garbarata, di Garbage Airport. Itu kan kalau visualnya tidak menarik, orang akan cenderung males gitu dalam waktu tertentu. Sehingga ya perlu ada modifikasi visual yang interaktif supaya ya, pekerjaan yang terus-menerus rutin dikerjakan hal yang sama itu tidak menjadi end user itu menjadi lebih malas atau respon time terhadap visual yang ditampilkan itu menjadi berkurang gitu ya. Dari end usernya pun mencari eksplorasi jadi lebih menurun. Itu kalau misalkan di X-ray bagasi itu kan bentuknya begitu-begitu aja, orang akan melihat orang lewat, barang-barang lewat begitu aja. Nah itu menjadi perhatian untuk membuat sebuah visual yang memang yang bisa menghindari proses vigilance ini gitu, penurunan proses konsentrasinya gitu. Sehingga ada beberapa cara yang bisa dilakukan ya untuk untuk menghindari ataupun untuk terjadi proses bosanan itu ya, yang tugasnya monoton. Salah satunya adalah dengan ya tadi ya memberikan signal-signal tertentu, kemudian fokus pada 1 jam pertama, kemudian berikutnya misalkan berikan tampilan yang berbeda atau kamu berikan signal-signal tertentu misalkan. Kalau Anda nih misalkan proses pembelajaran nih. Kalau pembelajaran kalau saya ngomong terus ya biasanya kan ada boring ya. Anda bosen sehingga ya monoton kan aktivitasnya, sehingga saya harus break dengan melakukan hal-hal yang mungkin aneh dan mungkin itu untuk ya tadi untuk mencegah terjadinya proses break ya dalam visualization. Oke, ini salah satu cara untuk mengimprove vigilance ini ya, supaya terjadi vigilance tetap konsisten walaupun dalam aktivitas yang monoton. Yang satu bisa jadi secara frekuensi tertentu dilakukan sebuah reminder gitu ya. Hey fokus lagi, hey apa lagi gitu ya. Atau membuat sebuah warna yang tidak monoton atau perubahan-perubahan warna yang tidak monoton. Dan seterusnya ya. Kalau di YouTube misalkan ya, kalau Anda buka YouTube dan Anda sedang rekam YouTube, pada fase-fase tertentu YouTube akan memberikan konfirmasi apakah yakin Anda akan menonton berikutnya atau enggak. Karena si YouTube bisa mendeteksi bahwa ini orang ini memperhatikan atau enggak nih, atau hanya diputar kemudian ditinggal gitu. Sehingga kadang-kadang YouTube memberikan notif dengan memberhentikan YouTube-nya itu sendiri, kemudian Anda yakin akan melanjutkan atau apa gitu ya. Ada pop-up-nya itu. Sehingga kita akan mengklik kalau kita masih existing di situ dan memang mau melanjutkan terkait berita di YouTube itu atau terkait video yang di YouTube itu, ya maka akan dilanjutkan. Dengan mengkonfirmasi bahwa Anda sudah masih konsisten gitu untuk melihat informasi tersebut. Oke, ada yang tanyakan?
Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin ini nanti di skip aja ya materi ini. Tidak bisa. Ini karena ini terhubungan dengan exploration navigation, ini berhubungan erat dengan visual spasial terkait dengan VR ya. Dengan VR, tapi berkaitan dengan tadi ya, berkaitan dengan visual 2 dimensi hanya informasi tadi atau materi-materi tadi. Oke, ada yang ditanyakan tidak? Pak izin bertanya. Enggak. Untuk improve vigilance untuk mencegah kebosanan end user dalam melihat sebuah visualisasi itu bisa nggak Pak sekiranya, kan tadi kayak yang dicontohkan sebelumnya kan mungkin fontnya kurang lebih masih mirip-mirip Pak. Kalau untuk improve vigilance dengan cara ketika diklik atau end user yang memberikan input ke sebuah dashboard visualisasi mungkin ada digunakan jenis tipografi gitu, bisa nggak Pak untuk mencegah misalnya? Ya memang ini challenge ya. Kalau kita supaya end user engagement-nya tinggi terhadap visualisasi yang kita buat, itu memang perlu apa namanya itu improve dari sisi vigilance ini. Jangan sampai kita monoton. Sebenarnya dari sisi tipologi font itu istilahnya, itu juga bisa digunakan ya. Ini yang bagian 3 ini apa namanya itu bisa pertimbangkan. Ini masuk ke bagian 3 dari color, motion, tekstur dan sebagainya. Jadi kita bedain mungkin ada data-data yang memang nggak perlu gitu ya, informasi yang mungkin tidak terlalu penting, Anda rubah tipografinya yang aneh. Tapi tipografi yang memang berbeda gitu, yang memang itu fokusnya, ya kita buat tipografinya lebih menarik dan sebagainya. Jadi kita bedakan. Kalau di sini contohnya adalah color, motion, tekstur, tipografi juga bisa di situ. Jadi kalau Anda ingin, misalkan nih kalau di contoh tadi, kalau contoh misalkan Anda supaya tidak monoton dari sisi visualnya, misalkan tadi ya, genre tadi, ya mungkin kalau tidak monoton ya mungkin kita hanya berfokus pada nilai-nilai yang misalkan nih ketika saya visualkan sini, nah informasi yang kita lihat itu ada population, region, equity dan sebagainya kan mungkin ya. Gitu. Kita nganggap ini data ini nggak terlalu penting dalam sisi genre equity index. Tapi yang lebih penting lagi adalah index value-nya itu sama inequity-nya itu apakah low atau tinggi. Makanya di sini dirubah dari sisi tipografinya, tipografi dari atau tipografinya yaitu dengan melakukan bold atau melakukan bold. Jadi orang tidak melakukan hal yang sama melihat dari atas ke bawah gitu. Kalau tidak terlalu penting ya di remove aja ataupun di bold sesuatu yang pentingnya atau dirubah warnanya sesuatu yang pentingnya itu atau berubah teksturnya atau berubah tipografinya lah. Jadi bisa saja, jadi itu kreativitas kita sebenarnya, supaya memang end user itu nggak boring gitu ya, nggak vigilance-nya tetap tinggi gitu kita, improve vigilance-nya. Itu sih kalau dari saya, itu kreativitas dari kita saja, apakah ketika kita buat visualisasi pada fase-fase tertentu atau pada loop yang keberapa gitu ya, ketika pencarian informasi Anda melakukan sesuatu yang memang menyegarkan si pengguna supaya tetap mencari informasi di situ. Seperti itu sih jawaban saya. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau jawab? Cukup atau tidak? Takut saya salah. Pak, terima kasih Pak. Oke. Yang lain, monggo. Mungkin ini Anda bisa discovery ya contoh-contoh interaksi visualisasi. Ini banyak banget di Tableau publik ini ya. Ini untuk Tableau ya, contoh Tableau. Yang baik yang statik ataupun yang interaktif juga ada. Dan Anda bisa belajar dari sini bagaimana membuat visual ini. Dan ini sangat bermanfaat ketika Anda nanti bekerja sebagai visual data, ya data visualis. Gitu ya. Ataupun data engineer salah satunya bidang untuk visualisasi. Jadi Anda untuk memahami fitur-fitur Tableau, ataupun memahami lagi ketika Anda nge-create sebuah visual dengan Tableau, ya bisa Anda belajar di sini. Oh ini bisa pohon gini gimana caranya, ya Anda bisa klik ini, ambil
aplikasi di Workbench-nya, kemudian Anda lihat di situ bagaimana membuat desainnya. Dan ini banyak sekali ya buat kita belajar ya, buat kita belajar membuat sebuah visualisasi. Ini contoh Great Game All Time dari siapa nih? Roger Federer bukan ya? Bukan Roger Federer. Siapa ini? Pak lagi, Rafael Nadal. Ini menjadi hal menarik kita pelajari ini gitu di sini. Dan Anda kalau bisa tablonya juga gratis ya. Yang tablo desktop ini mungkin ya trial berapa hari, berapa lama. Ini misalkan visualisasi. Ini statik ya, tidak terlalu ada interaktif dengan user ya. Interaktif. Sebagai static visualization. Kalau Anda tugas kalau bisa yang buat interaktif. Walaupun dengan Tableau juga bisa statik, ya Anda kalau bisa buat yang interaktif. Biar end user semakin engagement end user semakin bagus. Oke, ada yang tanya lagi minggu? Tidak ada? Ini banyak sekali contoh-contohnya ya. Bisa Anda gunakan di sini. Tableau-nya cari yang education, klaim yang education ya. Anda kan ada free ya kalau education, dia tahu bareng sama education pakai Git education package atau enggak ya, masih berlaku enggak ya. Nah, kalau punya Git education package, kalau nggak salah bisa download Tableau ya, Tableau yang education, GitHub education package-nya. Apakah masih ada nggak ya? Nggak tahu, apakah Anda punya GitHub atau enggak ya? Kalau saya yakin orang sains data mah harusnya punya GitHub ya. Kalau akun GitHub sama akun Kaggle biasanya dua akun itu yang digunakan sama teman-teman sains data. Kaggle biasanya untuk machine learning researching atau apa machine learning experience banyak di-share di situ ya. Kalau GitHub itu cuma repository tidak hanya orang data scientist ya, tapi juga banyak. Ini kalau saya GitHub student package pack, silahkan download. Akun GitHub-nya itu menggunakan email Itera saja. Kemudian klaim, kalau nggak salah di sini banyak yang free ya. Educate, dan sebagainya. Termasuk yang visualization, harus ada visualization. Mana ya? Data Science Machine Learning Development. Tableau Azure, harusnya ada loh. Saya lupa lagi. Karena dulu saya nggak joinnya lewat sini gitu. Lewat GitHub dulu. Security monitoring. Nggak ada ya gitu ya. Lupa lagi saya. Silakan. Ada yang tanyakan lagi nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, lagi dua lagi. Untuk absensinya. Oh ya, absensi bentar ya. Oh iya. Oke. Nah, ini kayaknya nggak ada ini contohnya. Terus udah nggak ada Tableau di sini ya. Dulu saya Tableau lewat sini. Replit, bunch. Nggak ada kayak New Relic. Terus ini free buat Anda kalau nggak salah kalau Anda belajar. Opticons, icon 8 itu untuk yang depth ya, icon-icon gitu. Typeform ini tuh Google Form, pengganti Google Form itu Typeform. Mana ya? Oh nggak ada, sekarang nggak ada. Berarti mungkin sekarang nggak difasilitasi lewat GitHub Education Package, tapi mungkin langsung ke mana, ke Tableau itu sendiri. Security and monitoring juga. Oke, kalau nggak ditanyakan, saya nanti akan absen. Sebentar, saya buka absensi dulu. Ini pertemuan keberapa ya? Ini karena masih ada yang kurang satu pertemuan, berarti 12 Pak harusnya. Oh, tugasnya sudah dikerjakan belum ya? Kalau untuk tugas saya udah mulai nyari data-data sih Pak. Kalau bisa dicicil, jangan satu malam. Kelihatan nanti ya. Kelihatan orang tim yang mengerjakan.
dadakan sama tim yang mengerjakan, seriusan. Kelihatan hasil, karena proses itu tidak bisa membohongi hasil ya. Ingat, proses itu tidak bisa membohongi hasil. Jadi kalau hasil Anda ya begitu, ya kerjaan Anda itu gitu istilahnya ya. Ya berarti Anda ya memang segitu gitu usahanya. Ini kelas apa sih? Coba lagi. Di sini ada kelas RB sama RC, Pak. RB sama RC ya. Saya buat dulu yang RB ya. Pertemuan ke-12. Buat dulu yang RB. Silahkan di-scan. Yang nggak bisa scan, seperti biasa ya. Kalau bisa usaha dulu benerin gitu ya. Masa bisa. Ini untuk RB, monggo. Sudah? Sudah Pak, sudah saya screenshot. Oke. Berikutnya adalah kelas RC ya. 12. Monggo. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Jadi 1 kali pertemuan lagi. Ujian tanggal berapa ya? UAS. UAS mungkin pekan, karena pekan 13, berarti kurang lebih sekitar 3 minggu lagi, Pak. Berarti kalau 3 minggu lagi, kalau sekarang kan secara normalnya pekan ke-13. Nanti minggu depan pekan ke-8, 14, 15, kemudian 16 sampai 15 ya. Berarti tanggal 11 itu kemungkinan TS ya. Benar nggak? Iya, benar, Pak. Tanggal 11 ya. Oke. Coba saya lihat di jadwal akademik, harusnya ada kalender akademik, masa sih nggak ada kalender akademik. Oh iya, UAS itu UAS ya, kalender akademik coba. Agustus, Desember ya. Tapi di sini nggak ada UTS UAS ya. KKN ada yang juga. Aktif 10 Desember, oh ya tanggal 13 UAS. Tanggal 12 sampai tanggal 23. Itu UAS ya. Tanggal 19 gitu, ini nggak jelas banget sih. Sebentar, saya ambil dulu, download dulu. Sebentar saya cari. Alah, ngeblur lagi. Sampai tanggal 23, seminggu biasanya UAS ya. Berarti tanggal 19, tanggal 12. Tanggal 12 sampai tanggal 23 itu jadwal UAS ya. Berarti nanti kita presentasi adalah tanggal minggu pertama atau kuis mungkin minggu pertama Desember, presentasi minggu ke ini ya, minggu tanggal kelima ke atas itu presentasi, sedangkan kuis mungkin nanti minggu pertama atau minggu terakhir di bulan November itu kuis. Minggu terakhir sekarang ya dong? Enggak. Mungkin nanti minggu depan masih kuliah, kemudian alah 2022 enggak update sih di Oke, mungkin nanti saya tunggu dulu lah, minta info dari akademik dulu jadwalnya. Tapi kayaknya kita minggu pertama bulan Desember kita kuis dulu.
kemudian minggu kedua bulan Desember adalah persentase gitu ya. Nanti minggu kedua bulan Desember itu 2 kali pertemuan untuk melakukan presentasi, digabung aja untuk pengganti kelas itu. Bergabung seluruh kelas gitu. Oke ya, mungkin disiapkan dulu aja tugas-tugasnya. Sekali lagi, mohon diperhatikan. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri pertemuan kita kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Sama. Pak, izin bertanya. Untuk PPT, Oh, ada yang nanya nih. Gimana? untuk PPT-nya dari pertemuan Oh ya, nanti saya share deh. Ya Pak. Nah, Ya, saya share terima kasih ya, Pak. di Notion yang saya share itu, nanti saya ada link drive, nanti saya tambahkan di situ. Iya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. You never ever 멈추지 마 또 굳이 저들의 말에 귀 담지 마